Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 TIK akan menyajikan video interaktif pembelajaran yang bertemakan tentang tolong-menolong dan disiplin. Mau tahu apa itu tolong-menolong dan disiplin? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sifat disiplin dan tolong-menolong, mari berkenalan dengan kelompok kami dahulu. Pertama, Kak Alfi Manzilatir Rohmah, kedua Kak Amilatul Muyasaroh, dan ketiga Kak Riswanda Arneta Pratiwi. Disiplin adalah suatu konsep atau prinsip yang melibatkan pengendalian diri, kepatuhan terhadap aturan atau norma yang telah ditetapkan, serta sikap tanggung jawab terhadap tindakan dan perilaku seseorang. Disiplin mencakup kemampuan untuk mengatur diri sendiri, mengikuti aturan, dan menjalankan tugas atau kewajiban dengan penuh ketekunan. Ini adalah sifat yang penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan berbagai aspek kehidupan sosial. Kami juga mempelajarkan kepada siswa untuk baris berbaris sebelum masuk ke dalam kelas. Dengan cara itu, nanti akan lebih kondusif keadaan kelas serta siswa. Selain itu, sebelum masuk ke dalam kelas, siswa juga diharuskan untuk menata sandal atau sepatunya sebelum memasuki ruangan kelas. Kemudian, peserta didik mengambil buku pelajaran yang akan dipelajari pada pagi hari itu. Lalu, bersalaman dengan para ustadz dan ustadzahnya dan menatakan meja ustadz dan ustadzah. Ayo kita belajar disiplin. Contoh-contoh dari sikap disiplin antara lain adalah 1. Ketekunan, 2. Tanggung jawab, 3. Konsisten, 4. Ketepatan waktu, dan 5. Fokus. Ketekunan adalah mereka yang tidak menyerah ketika menghadapi rintangan atau kesulitan dalam mencapai tujuan mereka. Seperti halnya saat siswa mencatat keterangan dari gurunya yang sedang menerangkan pembelajaran, sehingga ia dapat mempelajari kembali apa yang diterangkan oleh guru sebelumnya. Tanggung jawab adalah mereka yang menghormati waktu dan janji-janji yang telah dibuat. Seperti halnya saat siswa memiliki kesalahan atau sedang tidak menepati janji, siswa mau menerima segala konsekuensi dari apa yang telah ia lakukan, maka siswa tersebut bisa dinilai sebagai siswa yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah konsisten. Konsisten adalah melakukan hal yang perlu dilakukan secara teratur, bahkan jika itu tidak selalu mudah ataupun menyenangkan. Seperti halnya saat siswa selalu belajar malam sebelum tidur. Walaupun terkadang ada rasa malas, siswa tetap mau untuk belajar sebelum tidur dengan tujuan untuk mengulas atau mempelajari pelajaran yang akan diajar di esok hari. Kemudian tepat waktu. Tepat waktu sendiri adalah melakukan kegiatan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Seperti halnya saat kita berangkat ke sekolah, kita harus datang pada waktu yang telah ditentukan oleh sekolah. Misal nih, pihak sekolah memberikan peraturan untuk siswa datang pada pukul 7 pagi, maka sebaiknya siswa harus datang sebelum jam 7 pagi. Dengan seperti itu, maka siswa akan dinilai sebagai siswa yang tepat waktu atau sebagai siswa yang disiplin. Dari yang telah kita terangkan, kita bisa tahu bagaimana sikap disiplin itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat tolong-menolong yang akan diterangkan oleh teman kami, Riswanda dan Alfi Manzilatur Rohmah. Baik anak-anak, mari kita pada pelajaran kali ini membahas tentang sikap tolong-menolong. Yang pertama yaitu pengertian sikap tolong-menolong. Tolong-menolong artinya yaitu saling menolong atau saling memberikan sebuah pertolongan. Dalam bahasa Arab sendiri, tolong-menolong disebut juga dengan at-ta'awun, yang berasal dari madhi ta'awana ya ta'awanu ta'awunan, yang artinya yaitu tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan salah satu
akhlak terpuji. Islam juga mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sebaliknya, Islam juga melarang untuk tolong-menolong dalam hal kejahatan ataupun berbuat dosa. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong-menolong. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong-menolong yaitu yang pertama, memiliki hati yang halus, sopan, dan tidak sombong. Yang kedua yaitu memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat yaitu setiap membantu orang lain itu didasari dengan perasaan yang ikhlas. Nah, yang ketiga yaitu contoh sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah dicontohkan, yaitu ketika ada teman yang jatuh dari sepeda, maka kita harus menolongnya. Nah, itu salah satu dari contoh sikap tolong-menolong. Yang keempat yaitu cara mengasah sikap tolong-menolong. Yang pertama yaitu apabila ada yang meminta sedikit harta kepada kita, maka kita jangan sampai menolaknya selama kita mampu memberikannya. Jadi selama kita mampu membantu orang lain, maka kita harus membantunya. Yang kedua yaitu ketika melihat di sekitar kita ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka saat itu juga kita harus menolongnya selama kita mampu. Demikian adalah paparan dari kelompok 10 TIK. Semoga bermanfaat dan memberikan berkah bagi kita semua. Salam sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.